Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah kabarnya baik semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita belajar untuk hari ini, kita berdoa dulu ya. Salah satu pimpin doa, tolong. Ketua kelasnya siapa? Adli ya, Mas Fadli. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita melakukan suatu kegiatan, alangkah baiknya kalau dimulai dengan berdoa. Agar apa? Agar diberikan kelancaran dan kemudahan selama kita berkegiatan. Ada yang tidak masuk hari ini? Saya absen dulu ya. Arifan Sikoh tidak masuk. Oh ya, kenapa ini Dek? Sakit? Dani Saputra, Irwin Indra, Muhammad Fadli, Rivaldo. Sebelum kita mulai, tolong dicek dulu kondisi kelas kalian ya. Dan pakaiannya, ayo bisa dicek dulu pakaiannya. Yang belum rapi tolong dirapikan ya, bajunya dimasukkan yang rapi. Nah, sudah. Kalau ada sampah tolong dibuang dulu, jangan sampai kelas ini menjadi tidak nyaman. Kita buat kelas ini menjadi nyaman ya, jadi biar pembelajaran itu lebih asik, lebih mudah. Sudah siap semuanya? Sudah? Ya. Jadi kalian harus bersemangat dalam belajar ya. Harus bersungguh-sungguh. Niscaya kalau kalian sungguh-sungguh akan diberikan kemudahan. Berkaitan dengan materi minggu lalu, masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Kenapa? Ada yang masih ingat? Kemarin minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu tentang apa? Tentang penyajian data. Tentang penyajian data. Apa yang kita pelajari dalam penyajian data? Apa yang kita pelajari dalam penyajian data? Ya, belajar tentang macam cara penyajian data. Kemudian belajar apa lagi? Ada yang tahu? Ya. Tepat, Mas, bagus. Jadi kemarin minggu lalu kita belajar kaitannya penyajian data ya. Nah, di penyajian data minggu lalu itu kita juga belajar kaitannya jenis data. Di situ ada data tunggal dan data kelompok, gitu ya. Ya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu nanti di sini kita belajar dengan model yang baru, yaitu dengan model problem based learning, yaitu di mana permasalahan itu menjadi yang utama ya. Kemudian melalui model pembelajaran based learning nanti diharapkan peserta didik mampu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dengan percaya diri. Lalu peserta didik mampu menganalisis ukuran pemusatan
data berkelompok dengan percaya diri. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Tuh, ya. Ini masih semangat loh ini? Ini baru jam 9 kurang seperempat loh ya. Tetap semangat ya. Ya, sekarang sebelum kita menginjak materi, Bu Septi mau menggali dulu pengetahuan awal kalian melalui pre-test. Tolong HP-nya dikeluarkan. Bagi yang tidak membawa HP, bisa lihat soal di temannya, nanti jawabannya ditulis di kertas ya. Yo, yang bawa HP tolong dikeluarkan. Jadi, dek, jangan di bawah meja biar kelihatan. Nah gitu. Jadi kita ini juga harus belajar bagaimana penggunaan IT ya. Itu yang di grup. Nah, tadi Bu Santi ini kirim link, tolong dibuka di grup. Dari hasil pengerjaan di sini masih ada beberapa siswa yang belum sepenuhnya mengetahui materi yang akan kita sampaikan ya di sini. Tidak apa-apa. Nanti sini kita akan belajar bersama-sama ya bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Baik, sebelum kita mulai, Bu Santi minta tolong semua membaca ini biar lebih bersemangat lagi. Yuk, HP-nya yang sudah disimpan dulu. Ya, tolong dibaca bersama-sama. Yuk. Hari saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, hari ini saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Tolong kalau sudah bilang seperti ini, tolong ya ditenani ya, tolong diterapkan sebaik-baiknya ya. Harus tenanan, harus sungguh-sungguh ya agar pembelajaran lebih mudah, agar lebih diterima ya, dan nanti kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan ukuran pemusatan data, peta konsepnya seperti yang ada di slide ya. Yang kita bahas yaitu materi berkaitan dengan statistika. Bab statistika pada sub pokok bahasan yaitu ukuran pemusatan data. Jadi yang akan kita bahas adalah di sini letaknya, di bagian sini ya, dilihat di slide, yaitu min, median, dan modulus. Kalian pernah mendengar apa itu min, median, modus? Pernah? Nah, ketika di mana dek? Apa itu? Kamu mendengarnya ketika apa? Min. Min itu nama lainnya apa sih? Kurang. Rata? Kalau itu nilai rata-rata. Tepat, Mas Saifuddin ya. Mas Saifuddin, bisa itu kalau lupa kok. Mas Saifuddin ya, tepat sekali ya. Min itu berkaitan dengan nilai rata-rata pada Badan Pusat Statistik. Nah, pada Badan Pusat Statistik itu dia juga menerapkan namanya materi statistika ini. Nah, berkaitan dengan apa? Dengan sensus ya. Nah, kalian melakukan sensus. Bagaimana sih caranya menghitung rata-rata? Misalkan rata-rata profesi masyarakat di wilayah Banjarsari. Nah, misalkan seperti itu bisa kalian menggunakan rumus ini atau menggunakan penerapan dari materi ukuran pemusatan data ini, gitu ya. Dan median apa? Ada yang tahu? Ya, nilai tengah dari suatu data. Jadi, jika banyaknya data ganjil, ya, maka median itu berada di tengah-tengah.
Media itu ditentukan dengan cara apa? Diurutkan dulu terlebih dahulu dari yang terkecil ya. Setelah itu dicari nilai tengahnya berapa. Oh, yang letaknya di tengah itu adalah nilai tengahnya. Bu, lalu bagaimana kalau jumlah datanya itu genap? Menentukan medianya gimana, Mas Bagus? Kalau datanya genap, kalau jumlah datanya genap gimana? Ada yang tahu? Jika banyak data genap, maka medianya dengan rata-rata dari dua nilai tengah. Ya. Ya, tepat. Jadi kalau jumlah datanya itu genap, maka nilai tengahnya itu adalah dua nilai tengah yang berada pada urutan data tersebut, gitu ya. Habis itu dibagi dua, gitu ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang frekuensinya paling tinggi, gitu ya. Modus itu tidak selalu dalam pengamatan apabila frekuensi setiap nilai sama. Modus itu bisa lebih dari satu modus. Ada juga modus yang lebih dari satu, ya, misalkan dua modusnya itu bisa. Itu dinamakan bimodus. Oke. Kemudian, jika dalam tabel distribusi frekuensi, maka modus sesungguhnya tidak dapat dicari sehingga ditetapkan aturan bahwa kelas yang frekuensinya tertinggi adalah kelas modus. Tuh. Nah, ini hanya sedikit paparan secara garis besar berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Kegiatan kita saat ini yang akan kita lakukan yaitu nanti Bu Seti akan membagikan kalian LKPD per kelompok, ya, per kelompok. Nanti Bu Seti bagi menjadi dua kelompok ya, karena di sini ada yang nggak masuk, nggak apa-apa. Nanti kita bagi menjadi dua kelompok. Nanti Bu Seti bagi LKPD. Nah, di LKPD itu nanti kalian harus bekerja sama dengan tim kalian, dengan kelompok kalian untuk menyelesaikan LKPD. Setelah nanti kalian menyelesaikan LKPD, nanti akan dipresentasikan di depan, ya. Dipresentasikan di depan. Hasilnya itu yang kalian presentasikan. Tuh, paham? LKPD itu apa sih, Bu? Nah, LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi nanti di situ kalian akan dituntut untuk menemukan suatu konsep dari materi yang kalian pelajari. Gitu ya. Ini bisa dibagi. Nih, tolong dikasihkan kelompok. Ya. Nih. Ini bisa dibagi dulu menjadi dua kelompok seperti yang kemarin sudah Bu Septi jelaskan minggu lalu. Ini sudah dibagi. Duduknya sudah selesai kelompok. Oh ya, ini kelompok 1 tempatnya Mas Saifuddin, kelompok 2 tempatnya Mas Ajul ya. Nah, dilihat itu, silahkan bisa mulai dikerjakan. Ya. Ya, dikerjakan dengan tim satu kelompoknya, jangan hanya satu orang yang bekerja ya. Ada yang mau ditanyakan kaitannya LKPD? Ada? Ada, Bu. Apa? Jadi kita akan kerjakan LKPD dan hasilnya kita presentasikan. Iya, tepat, Mas Dani ya. Jadi kalian mengerjakan itu LKPD ya. Habis itu nanti dipresentasikan ya. Kerjakan secara bersama-sama kelompoknya. Yuk, silakan bisa mulai dikerjakan. Gunakan sumber belajar sebagai panduan. Di situ ada buku paket, bisa dikerjakan. Dan ini ada ringkasan materi. Ya, dikerjakan. Dikerjakan. Ayo.
satu kelompok ini jadi perwakilan dikerjakan nih seperti Mas Ajul ya. Mas Ajul temannya nanti kalau ada yang belum paham, teman satu kelompok itu wajib untuk menerangkan dan membantu loh ya. Waktunya masih lama ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya. Itu kan materi ya. Ini adalah materi. Nanti kalian bisa mencari cara pengerjaannya. Ya, ini kan bisa ini sebagai sumber belajar kalian ya. Nah, kalau ada yang bingung, minta diajari sama teman yang sudah paham loh ya. Ayo yang tim ini kelompok 1. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Nih cara mencari rata-rata. Nih berarti ini diselesaikan dulu. Nah, dicari, dibaca di dalam permasalahan ini. Kemudian nanti di sini penyimpulkannya, ya. Nanti di situ kan kalian akan dituntut untuk menemukan suatu konsep, ya. Nah, kemudian masalah berikutnya, nih, ini Mas Saifuddin dibantu. Kalau ada yang teman satu kelompoknya bingung, Fadli, apa? Ya, gimana? Yang ini, ya ini dicari ini kan berarti dari jumlah keseluruhan ini, berarti ini dikali ini. Nah, berarti jumlahnya ini dibagi jumlah dari frekuensinya ini. Tuh. Ini berapa ini? Kosongan ini. Ini belum selesai. Ya, makanya harus teliti aja teman-temannya yang satu kelompok. Ayo dicek lagi. Nah, ini berapa? Ayo. Nah, ini nanti di sini berapa hasilnya? Berarti ini sigma, namanya sigma itu jumlah keseluruhan ya. Ya ditulis, ayo. Makanya yang teliti. Kalau udah dicek lagi kan yakin. Ini berapa itu? Ini tadi jumlahnya berapa ini? Dicek lagi coba hitung. Pokoknya hasilnya iya hasilnya iya nanti dibagi kan itu ada beberapa permasalahan ya, jadi tidak semuanya nanti yang dari sini, nanti satunya dari kelompok sebelah. Nanti kalian saling bertukar pendapat. Oh misalkan ada yang berbeda, nah, kenapa? Punya alasannya kenapa? Nah itu kalian paparkan.
Sudah selesai semuanya? Ya, Kalau sudah, sekarang kita presentasi ya. Nah, jadi di sini nanti Bu Septi akan menunjuk kelompok mana yang terlebih dahulu untuk mempresentasikan. Nah, nanti bisa perwakilan dari kelompoknya nanti maju ke depan ya. Untuk permasalahan yang pertama, silakan maju kelompok 2, kelompoknya Mas Ajul. Yo, Mas Ajul mau ditemani siapa? Ya, itu sambil dibawa LKPD-nya yang 1. Ya, dari permasalahan yang ini. Ya, jajan yang baik. Yang ini. Permasalahan yang pertama. Permasalahan pertama. Adi, Bagas, Sandra, Deni, dan Eri merupakan 5 orang sahabat yang bersekolah di SMK jurusan permesinan. Persahabatan mereka di sekolah tidak hanya terlihat saat bermain dan belajar bersama saja. Bahkan pada saat mereka praktek di bengkel, suatu hari saat jam praktek yang membawa bahan praktek hanya Adi, Bagas. Adi membawa 10 bahan dan Bagas juga membawa 5 bahan. Adi dan Bagas mengumpulkan bahan mereka berdua untuk dibagi sama rata untuk mereka berlima. Berapa buah bahan masing-masing yang diperoleh ke-5 orang anak tersebut? Anak itu. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya berapa itu? Ini berapa? Ini 10/5. ya. Ya, terus kemudian ini. Nah, ini tadi kesimpulannya. Jika jumlah bahan Adi dan Bagas menyatakan jumlah seluruh data dan banyak anak menyatakan banyaknya data serta hasil pembagian bahan disebut rata-rata atau men, maka rata-rata dapat dinyatakan dengan rata-rata sama dengan jumlah data bagi banyaknya data. Iya. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 karena sudah berani tampil. Bentar, yuk. Setelah yang dipaparkan dari kelompok 2 berkaitan dengan permasalahan pertama, kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Sama enggak hasilnya? Sama. Ya. Baik. Ya, untuk permasalahan berikutnya ya silakan dari kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1. Dari tabel di atas nama siapakah yang paling sering muncul? Ya, sama Bu. Ya, untuk kelompok yang lain gimana? Sama Bu. Sama. Berikutnya. Siapakah yang terpilih menjadi ketua kelas? Jelaskan. Ya. Ya, kenapa? Kenapa, Dek? Karena data yang sering muncul. Ya, karena data yang sering muncul. Kemudian untuk permasalahan berikutnya, modus data kelompok. Hasilnya Hasil kelas modus langkah-langkah 4. kelas modusnya. Ayo sambil diperhatikan kelompok yang lain. Sama Bu. CB batas bawah kelas modus 290 0,5 289,5. Sama. Untuk D1 82
Ya. 38 46. Gimana kelompok 2? Sama. Sama juga. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus D2 adalah 82, 50, 32. Sama Bu. Sama lagi ya. Sama Bu. Minum ya. Selisih Iya, frekuensi iya. kelas modus dengan Pelajaran frekuensi selisih. I adalah 290, 287 kali 3. Boleh. Modus TB plus D1 per D1 plus D2 Ya. titik I Ya dikali I. kali Ya. Terus kemudian hasilnya 289,5 plus 3 kurung 46 per 32. Modus hasilnya 293,81. Sapi. Oke. Oi. Berarti ini ya. Seperti ini. Ya, Ya Bu. Ya. Kelompok 2 gimana? Sama Bu. Sama. Kemudian untuk permasalahan yang keempat. Yo. Gantian. Jadi untuk masalah yang pertama tadi ini ya, berarti 15 dibagi 3 ya. Jadi hasilnya adalah 5. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, rata-ratanya yaitu 65,83 ya. Kemudian untuk permasalahan yang berikutnya ini tadi untuk modus yaitu Leon, karena itu nilai yang sering muncul. Kemudian untuk modus data kelompok, ayo perhatikan dulu, ayo. Ya. Untuk modusnya, nah ketemunya tadi 293,81. Kemudian untuk permasalahan yang keempat, dari 11 anak yang mendapat nilai matematika, mediannya yaitu 60. Lalu untuk yang data kelompok, letak mediannya itu berarti dicari dulu letaknya, yaitu data ke 50, di mana di situ panjang kelasnya itu ada 5. Kemudian frekuensi kelas mediannya itu 29, itu ya. Frekuensi kumulatifnya 29, frekuensi kelas mediannya 35. Jadi hasilnya tadi mediannya 67,5. Itu ya. Setelah kalian mengerjakan LKPD ini, kesimpulan apa yang dapat kalian simpulkan? Yuk, coba ada yang bisa memaparkan kesimpulan enggak? Kesimpulannya apa? Ya coba. BB tambah B kali C1 tambah B2. Oh iya. Terus kesimpulan selainnya, ayo yang lain kesimpulannya apa? Rumus men sama dengan Ya. jumlah data bagi banyak data. Ya. Kemudian yang lain ada yang bisa menyimpulkan kesimpulannya? Kesimpulannya, min itu tadi apa? Rata. Kemudian modus. Yang nilai yang sering muncul. Ya, oh ya Mas Saifuddin, coba kesimpulannya gimana? Modus nilai yang sering muncul. Oh ya, kemudian apa lagi yang dapat kamu simpulkan? Ini rata-rata. Min nilai rata-rata. Ya, terus? Kemudian nilai tengah dari suatu data. Iya, media nilai tengah dari suatu data. Ya, alhamdulillah. Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan? Kalau mencari median berarti harus urutkan dulu ya, dari yang terkecil ke terbesar. Ya.
kesimpulannya di sini, min adalah nilai rata-rata dari suatu data, kemudian median itu adalah nilai tengah dari suatu data, dan modus itu adalah nilai yang sering muncul. Tuh. Setelah kalian menyimpulkan, Bu Septi di akhir pembelajaran ini mau melakukan post test. Tadi kalau di awal tadi kita melakukan pre-test, kalau sekarang post test. Jadi tes di akhir pembelajaran. Kalau post test ini dikerjakannya secara mandiri, jadi secara individu, bukan kelompok ya. Jadi tidak boleh saling contek, harus dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi Bu Septi akan tahu nih pengetahuan kalian itu sampai gimana pemahamannya. Ini silakan dikerjakan mandiri, nggak boleh nyontek ya. Bagus. Silakan dikerjakan, jangan lupa ditulis nama kelas dan nomor absen. Ya, ayo. Bu Septi kasih waktu kurang lebih 10 menit cukup ya. Kenapa? Menggaris. Sebentar. Ini. Ya, dikerjakan secara mandiri ya. Tulis nama kalian dan nomor absen kelas. Oh, pulpen. Bisa nggak ya? Dikerjakan dulu. Ibu, sebentar. Ini tadi nanti akan bisa dijadikan sebagai nilai pengetahuan kalian ya. Untuk merefleksi pembelajaran hari ini, setelah kalian mempelajari materi tersebut, apa pendapat kalian? Apakah
pemahaman kalian tentang ukuran pemusatan data bertambah? Bertambah, ya. Sudah paham? Paham, insya Allah ya. Dengan model pembelajaran yang baru yang kita terapkan tadi, dengan model pembelajaran problem based learning, pembelajaran apakah lebih mudah? Lebih mudah untuk menerima materi dan menyelesaikan permasalahan sehingga menemukan konsep? Lebih mudah, ya. Alhamdulillah. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah, berarti nanti pertemuan berikutnya bisa kita agendakan untuk pembelajaran dengan model yang sama, ya. Untuk materi minggu depan, ya, kita kan masih ada pertemuan minggu depan. Tolong kalian persiapkan materi berkaitan dengan penyebaran data, ya. Kalau ini kan ukuran pemusatan data. Nah, untuk minggu depan tolong dipersiapkan, belajar dulu di rumah, bisa belajar dari berbagai sumber. Sekarang YouTube ada, Google ada, buku di perpus juga ada, ya. Dipelajari kaitannya ukuran penyebaran data, itu ya, tugas kalian itu. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bu Septi ada quotes of the day untuk hari ini, ya. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya, gitu ya. Jadi sepanjang masa. Dari quote ini untuk memotivasi kalian, ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, ya, dan bisa kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita akhiri, Bu Septi mengucapkan terima kasih, ya, sudah fokus untuk hari ini, sudah benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga ilmu yang Bu Septi transfer ke kalian itu bisa menjadi ladang pahala untuk Bu Septi juga dan bermanfaat untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Boleh istirahat. Bukunya tolong dikumpulkan dulu.